seorang pemuda yang didukung, yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dimuliakan oleh Allah adalah pemuda satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, dia harus punya iman dan tasdik tamah totalitas kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak heran, ini perkara bukan mudah, saudara. Ini anak muda lagi puncak-puncaknya, dia punya power, dia punya daya dorong, imajinasi, inovasi, otaknya lagi berputar, dan dia lagi nyari jati diri. Sehingga kemudian posisi seperti itu sangat rentan untuk terdorong dan tergerus dengan hawa nafsu. Makanya kenapa dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan anak muda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah menjadi kelompok kedua yang dapat naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 kelompok yang akan dapat naungan Allah yaumul qiyamah, yang mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup berkembang dalam ibadah kepada Allah. Kalau dari contoh yang pertama imam adil, nomor 2 itu syabun nasya'a fi ibadatillah, ini kita lihat jadi imam adil tuh nggak mudah. Jadi imam yang adil memimpin sebuah negara kah, memimpin imperium kah, nggak gampang. Maka ketika dia mampu menjadi imam dan adil, maka pantas dia dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda tapi hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak gampang. Makanya ketika pemuda mampu tetap jaga imannya, dia tetap jaga ibadahnya di masa muda dia, maka pemuda yang macam ini pemuda yang dapat naungan, perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Untuk mahabbah terhadap anak muda ini perlu kita lihat bagaimana sih pandangan syariat tentang usia muda dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanfaatkan dan menggunakan umur muda, sehingga ini jadi mindset bagi kita nih. Ini anak-anak muda bagaimana berpikir di masa pembentukan karakter saat ini, di umur yang antum saat ini sedang mencari jati diri, saat ini sedang membentuk karakter berpikir, saat ini sedang membentuk karakter untuk bersikap, sehingga bagaimana meletakkan apa yang sebenarnya Allah harapkan dari umur muda saya. Apa sih yang Nabi SAW pengen lihat di masa syababiyah saya nih? Apa sih? Sehingga kita tahu, kita punya roadmap dalam menjalani hidup. Oh, target saya 5 tahun mau ngapain ya? 10 tahun mau ngapain ya? 15 tahun saya mau ngapain ya? Oh, ini masa muda saya mau isi apa ya? Karena saat ini nih dibuat role model. Saat ini kita mengenal dunia yang namanya YouTube, ada dunia media sosial, ada sekarang lagi dunia AI. Nah, kalau kita nggak punya roadmap, yaitu jalan peta menuju apa kita akan menuju, ini akan menjadi satu problem. Makanya kita ingat di mana Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah pemuda Ashabul Kahfi kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Menarik, dalam ayat ini Allah katakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba'ahum bil haqq, kisah mereka Ashabul Kahfi. Saya mau tanya, kira-kira kalau Allah mengisahkan sebuah kisah, kisahnya diceritakan kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira cerita itu cerita biasa atau luar biasa?
Jawab yang keempat. Kalau cerita yang ceritakan Allah, yang diceritakan Rasulullah, berarti cerita itu cerita biasa atau luar biasa? Cerita biasa atau luar biasa? Biasa. Artinya Allah lagi mau kasih pesan nih kepada Nabi Muhammad SAW tentang sosok pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda yang bagaimana sih yang dipuji oleh Allah? Pemuda yang kayak apa sih yang disebut hebat, yang dianggap keren, yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah? Apakah pemuda yang punya penampilan kece? Apakah pemuda yang punya followers banyak? Apakah pemuda yang tenar? Allah katakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu tuh Ashabul Kahfi, mereka adalah pemuda innahum fityatun amanu yang telah beriman kepada Allah. Artinya apa? Variabel pertama kalau mau jadi pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala mesti jadi syabun mu'minun, mesti jadi pemuda yang beriman. Jadi taruh dalam benak kita, kalau ada pemuda mau punya followers banyak, pengikut banyak, dia punya beragam macam keistimewaan yang orang puja-puji, tapi dia nggak punya nilai keimanan, maka dia bukan pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi variabel mesti taruh. Ini kita pemuda iman mesti jaga. Innahum fityatun amanu wa zidnahum huda. Dan kami telah menambahkan kepada mereka petunjuk. Saudara, emang sehebat apa sih pemuda Ashabul Kahfi? Di dalam Ruhul Ma'ani, Al-Imam Al-Alusi membeberkan beberapa riwayat. Salah satunya riwayat Ibn Ishaq yang terkenal dengan periwayatan yang mauthuk. Di dalam kisah tersebut diceritakan sedikit bagaimana dulu raja yang saat itu berkuasa, saat itu masyarakat beriman dengan iman ajarannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah saat itu penguasa ini memiliki propaganda. Dia paksa rakyatnya harus beriman menyembah berhala. Sehingga saat itu semua rakyat dipaksa. Anda mau hidup enak, sembah berhala. Kalau enggak, Anda harus dibunuh. Dan dibunuhnya enggak main-main. Setelah dipenggal, dipotong-potong tubuhnya, dan anggota tubuhnya itu ditaruh di perbatasan kota. Jadi kalau masuk kota dikasih lihat tuh, mau kasih lihat penguasa nih mau dengan sombong dan congkaknya, berani kau lawan penguasa, kau akan menjadi korban lanjutannya. Jadi tubuhnya dipotong-potong, ditaruh di seluruh sekeliling wilayah yang dikuasainya. Nah saat itu terbagi dua, masyarakat yang pegang agama ya dibunuh, dimutilasi. Tapi sebagian yang masih takut, yang imannya lemah, ya sudah, dia ikut sembah daripada berhala. Nah, adapun Ashabul Kahfi, dia ini adalah para pemuda yang hidup di dalam batasan kekuasaan. Berarti kalau pemuda hidup di istana, kira-kira hidupnya enak gak? Jawab yang keempat, pemuda hidup di istana, kira-kira hidupnya enak gak? Berarti duitnya banyak gak? Banyak. Pemuda di istana nih, artinya ini pemuda hidupnya nyaman. Karena dia pemuda istana, dia diberikan pilihan ketiga. Kau ini bagaimana? Tetap mau beriman atau enggak? Dan seluruh para pemuda ini sepakat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dilucuti, dia punya fasilitas. Privilege yang dia punya, hidup di istana dia diusir, pakaiannya diambil. Sehingga kemudian dia tidak lagi mendapatkan segala macam keistimewaan yang dia miliki. Bayangin nih, anak muda, dia punya syahwatnya masih menggebu-gebu, hidup dalam ketenangan, kenyamanan, kenikmatan dengan segala fasilitasnya. Dikasih pilihan, pegang iman, tapi kau akan hidup dalam kondisi yang berbeda dengan hidupmu yang sekarang. Atau kau tetap nih dalam kenikmatan, tapi resikonya ya kau harus tinggalkan agama, kau jangan sembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pemuda tetap milih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berarti saya mau tanya, pemuda Ashabul Kahfi hebat tidak? Imannya kuat tidak? Ini namanya pemuda yang keren. Dia jaga imannya sampai akhirnya lari ke goa. Saat itu dia punya uang, sebagian disedekahkan, sebagian dia tugaskan untuk dikumpulkan untuk jadi biaya hidup sehari-hari. Ada satu orang tugasnya dia pakai pakaian yang berbeda, dia masuk ke kota sambil nunggu perkembangan. Apakah sudah berubah keputusan politiknya atau berbeda? Sampai akhirnya ternyata ketahuan ngumpet di gua, penguasa datang, dipaksa untuk keluar, nggak mau keluar, akhirnya ditutup goanya secara permanen. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan, Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dari sini kita lihat bagaimana pemuda Ashabul Kahfi bukan sembarangan manusia. Makanya tadi dikatakan ketika wazidnahum huda, itu ulama berbeda pendapat tuh. Makna wazidnahum huda, ada yang mengatakan wazidnahum huda bertambah iman dan yakinnya. Ada yang mengatakan wazidnahum huda setelah dapat tekanan dia bukannya jadi malas ibadah, tambah beribadah. Maknanya wazidnahum huda bertambah ibadahnya. Ada lagi yang menarik, salah satu kenapa kemudian korelasinya ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini malaikat turun memperkuat imannya. Tapi turunnya malaikat, para ulama mengatakan bukan menjadikan Ashabul Kahfi menjadi nabi. Ini hanya memperkuat keimanan. Dan riwayat yang terakhir, para malaikat memberikan informasi bahwa akan datang nabi terakhir dari bangsa Arab yang menjadi penyempurna agama ini. Dan Ashabul Kahfi ini beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum nabinya datang. Makanya Allah katakan wazidnahum huda. Dia bukan cuma beriman kepada Allah, tapi dia juga beriman kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Sehingga variabel kedua, saudara, dengan riwayat tadi, seorang pemuda yang didukung, yang diistimewakan oleh Nabi Muhammad SAW dan dimuliakan oleh Allah adalah pemuda satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, dia harus punya iman dan tasdik tamah, totalitas kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak heran, ini perkara bukan mudah, saudara. Ini anak muda nih, ini anak muda lagi puncak-puncaknya, dia punya power, dia punya daya dorong, imajinasi, inovasi, otaknya lagi berputar, dan dia lagi nyari jati diri. Sehingga kemudian posisi seperti itu sangat rentan untuk terdorong dan tergerus dengan hawa nafsu. Makanya kenapa dalam salah satu hadis Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan anak muda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah menjadi kelompok kedua yang dapat naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 kelompok yang akan dapat naungan Allah yaumul qiyamah, yang mana tidak ada naungan saat itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup berkembang dalam ibadah kepada Allah. Kalau dari contoh yang pertama imam adil, nomor 2 itu syabun nasya'a fi ibadatillah, ini kita lihat jadi imam adil tuh nggak mudah. Jadi imam yang adil memimpin sebuah negara kah, memimpin imperium kah, nggak gampang. Maka ketika dia mampu menjadi imam dan adil, maka pantas dia dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda tapi hidup dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak gampang. Makanya ketika pemuda mampu tetap jaga imannya, dia tetap jaga ibadahnya di masa muda dia, maka pemuda yang macam ini pemuda yang dapat naungan, perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Alhamdulillah. Ini kan karakternya anak pondok banget, betul? Betul? Anak pondok biasanya umur SMP SMA, betul? SMP SMA muda apa tua? Muda apa tua? Di pondok sholat gak? Di pondok itu ibadah gak? Ibadah. Artinya dengan skema di pondok pesantren mendidik pemuda biar nasya'a fi ibadatillah. Artinya kalau kita mampu jaga ritme ini selama masa muda kita, insya Allah
di mana orang akan kesulitan, kesusahan mencari naungan, Allah akan berikan naungan kita, berkah kita taat dan ikuti segala yang ada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, berkah pondok pesantren dapat naungan Allah yaumul kiamah, berarti pondok berkah tidak? Jawab yang kompak, pondok berkah tidak? Berkah tidak? Berkah. Jadi jangan nganggap remeh pondok pesantren, jangan. Oh, anak pondok sih masa depannya suram. Ah, anak pesantren sih masa depannya rusak. Tinggal dibalik, yang rusak hanya ente. Masa depan ente cuma sampai dunia, aneh dunia akhirat. Betul? Betul? Nah sekarang yang di luar, sholat kagak, puasa enggak, maksiat iya, belum tentu kaya enggak juga. Udah susah dunia, yaumul kiamah tambah susah. Naudzubillah min. Berarti jadi jadi santri di pondok pesantren keren tidak? Hebat tidak? Hebat. Jadi jangan ngerasa minder, enggak. Hidup kita ini dimensinya bukan dunia doang, dimensi dunia wal akhirah. Artinya apa? Yang diminta oleh Allah dan Nabi-Nya, pemuda yang dianggap keren adalah pemuda yang hidup dalam ibadah. Jadi kalau ada orang hidup tidak beribadah, bahkan ngumbar-umbar kemaksiatan, dia punya YouTube, dia punya TikTok, dia umbar kemaksiatan, orang anggap dia keren. Mindsetnya anak pondok jangan ikut-ikutan. Mindsetnya anak pondok pesantren harus mewarnai, bukan diwarnai. Yang namanya keren bukan dia bermaksiat, yang namanya keren yang taat, yang ibadat, itu yang keren. Makna keren apa? Mendapatkan posisi agung di sisi Allah, keren nggak? Dimuliakan oleh Rasulullah, keren nggak? Keren sudah. Nah sekarang variabel keren ini kan siapa aja bisa ngomong keren. Ente bisa nganggap keren, dia bisa nganggap keren. Variabelnya jadi nggak jelas. Kita taruh variabel kita apa? Dianggap dan mendapat mulia di sisi Allah, dimuliakan oleh Rasulullah. Itu pemuda yang keren. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Makanya ada satu riwayat menarik. Sampai-sampai Allah ini mengagungkan pemuda yang enggak belok-belok. Ya'jabu rabbuka minasyab. Ya'jabu kalau kita artiin letterleknya takjub. Cuman al-ajab itu min fi'lillah. Sehingga diartikan istahsana. Allah menjadikan perilaku ini menjadi baik. Yastahsinu rabbuk. Tuhanmu ini menjadikan dia perilaku ini menjadi baik minasyab, dari seorang pemuda yang laisat lahu sabwah. Yang dia hidupnya tuh nggak ada miring-miring, lempeng aja. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuk. Tuhanmu itu menganggap sebuah ini hal yang istimewa bagi pemuda yang bisa lurus. Sekarang saya mau tanya, dianggap istimewa sama Allah keren nggak? Kalau pemuda hidupnya lempeng, ibadah, jaga iman, jaga akhlak, nggak maksiat, jaga taat, Allah anggap itu perilaku yang baik, yang istimewa. Berarti pemuda yang bisa taat keren atau tidak? Pemuda yang meninggalkan maksiat keren atau tidak? Berarti yang keren itu yang maksiat apa yang taat? Jawab yang keempat. Pemuda yang keren, pemuda yang taat atau yang maksiat? Pemuda yang taat atau yang maksiat? Jadi variabel keren kita tuh jangan berubah. Makanya santri pulang rumah dari keluar pos 1 udah lepas peci. Malu pakai sarung, malu pakai gamis, malu pakai peci. Kenapa orang masuk surga malu? Yang malu tuh masuk neraka malu. Yang dihinakan oleh Allah baru malu. Jangan kenapa kok terus jaga identitas sebagai seorang santri jadi malu, jangan. Jadi taruh variabel siapa yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu yang keren bagi seorang pemuda-pemudi. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya lihat, dalam sebuah riset, para sahabat itu jumlahnya ada yang bilang 100.000, ada yang bilang 114.000 jumlah sahabat. Walaupun belum ada satu tukilan yang mengatakan bahwa mayoritas sahabat anak muda. Tetapi kalau dilihat-lihat jumlah sahabat yang banyak berkiprah dan berkecimpung, mayoritas, walaupun ini masih bisa diuji lagi,
Artinya ini bisa jadi sebuah riset, bisa jadi sebuah penelitian. Berapa sih jumlah sahabat yang pemuda? Banyak ada yang mengatakan bahwa jumlah pemuda yang paling dominan. Salah satu variabelnya apa? Lihat aja asyra mubasysyirina bil jannah. Dari 10 asyra mubasysyirina bil jannah, 6 sampai 7 itu pemuda. Yang enggak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ada yang narik Abdurrahman ibn Auf, yang enggak. Sisanya syabab. Artinya apa? Pemuda di zaman Nabi, pemuda yang punya prestasi. Prestasinya apa? Bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, seorang pemuda yang bawa panji perang Khaybar. Bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin daripada perang melawan Romawi, Usama ibn Zaid, di umur 18 tahun, mimpin yang pasukannya ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman. 18 tahun pimpin perang, kira-kira hebat tidak? Hebat tidak? Sekarang wahanu ikut tawuran, ngambit juga dari belakang. Mending kena musuh sohib yang benjol, dia lari paling sohib yang disambit. Sahabat Nabi SAW umur 18 tahun jadi panglima perang. Perangnya lawan Romawi. Saya mau tanya, sahabat Nabi saat masa mudanya hebat tidak? Hebat tidak? Dulu pemuda-pemuda di sekeliling Nabi SAW itu pemuda-pemuda yang luar biasa. Artinya apa? Kita nih para santri harus punya mindset bagaimana para santri tersebut harus mengikuti jejak. Jejak siapa yang diikutin? Bukan influencer, bukan YouTuber, bukan pemain bola. Ikutin orang-orang di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud yang saya ingin sampaikan, tekanin begini, para santri tanamkan dalam benak kita. Yang Allah minta dari umur kita, Allah minta keimanan kita. Yang Allah minta dari umur syabab kita, takwa kita. Yang Allah minta dari umur muda kita adalah ibadah kita. Yang Allah minta daripada umur muda kita, bagaimana keilmuan harus punya kekuatan yang signifikan. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini. Kalau pemuda nggak punya kekuatan keilmuan basis yang kuat, akan terbawa, tergerus dengan keadaan. Makanya santri betul-betul serius. Ini sekarang masa sekarang udah pusing, udah ribet. Segala macam kerusakan mengerikan. Kalau kita nggak kuat, mau apa yang kita andelin ke depan, saudara? Jadi para santri harus tanamkan, tancapkan dalam-dalam, kuatkan iman, kuatkan ibadah, mantapkan keilmuan untuk songsong kepemimpinan insya. Maka semua santri Markas Syariah siap beriman, siap lebih beribadah kepada Allah, siap untuk menambah keilmuan. Takbir. Syubbanul yom rijalul ghad. Pemuda hari ini besok bakal jadi pemimpin. Makanya ingetin nih semua nih, ini jaga nih. Ini nih antum punya silaturahmi sesama santri, jaga. Bisa jadi di antara nih santri yang ke depan ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi pimpinan ormas besar, ada yang jadi pejabat besar, ada yang jadi pengusaha besar. Jaga silaturahminya. Makanya jangan pakai geng-gengan, jangan merasa lebih hebat, lebih superior, ngebully, caci maki kawannya. Jangan. Jaga ini hubungan kekeluargaan yang akan ada benefit dari dunia sampai akhirat. Nanti jaga nih hubungan nih. Nanti ada yang tinggalnya di Aceh, ada yang tinggalnya di Kalimantan, ada yang tinggalnya di Sulawesi, ada yang mungkin fokusnya dakwah, ternyata kawannya jadi seorang pengusaha. Dia punya hubungan kekeluargaan karena hubungan diikat dengan pondok pesantren Markas Syariah. Sehingga ini kita mesti punya bawa misi sama-sama. Bagaimana anak Markas Syariah keluar dari sini bawa misi. Bagaimana saya anak muda, saya akan bawa anak muda yang lain akan menjadi pemuda yang dipuji oleh Allah, pemuda yang dapat naungan di yaumul qiyamah, pemuda yang bisa banggain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mau tanya santri, siap bersaudara? Siap bersaudara? Siap jadi saling bersaudara? Takbir. Jadi jaga hubungan, jangan ngebully, jangan caci mencaci, jangan. Jaga. Imam besar sering ingetin berkali-kali. Jadi kakak yang lebih tua sayangin yang muda hormatin yang tua, yang seumur saling menghormati, yang punya ilmu lebih jadikan
yang nggak mampu, yang nggak paham, ikut diajarkan. Jadi jangan sampai saling bermusuhan satu sama lain, insya Allah. Sehingga sebagai kesimpulan, variabel seorang pemuda tadi satu, dia mesti beriman, dia beribadah. Nah, bagaimana iman dan ibadahnya kuat? Dia mesti dilabeli dengan keilmuan. Nah, kalau ini sudah terpenuhi, dia sudah yasuluh, yata'ahal ayyakuna ra'isan. Dia sudah pantas untuk memimpin. Karena saat ini banyak pemimpin di bawah, pemimpin di luar yang la imana lahum. Dia nggak punya iman, la ibadah, dia nggak punya ibadah. Akhirnya apa? Rakyatnya susah. Makanya nih pemuda jangan mikir, udahlah saya belajar, yang penting saya urusan ibadah saya rapi, minimal keluarga saya. Jangan mikir skupnya, skalanya yang kecil, jangan. Nanti Allah ngasih juga dikit. Berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjadi salah satu bagian yang membuka jalan saat Imam Mahdi akan memimpin dunia ini. Saya menjadi bagian yang mampu untuk menjadi karpet merah. Saya bisa membawa pasukan, saya bisa menjadi pengusaha yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan bagi para fuqara dan masakin. Atau saya menjadi dokter yang bisa berkhidmah kepada masyarakat. Tancepin, makanya Anda dari sekarang targetin, Anda punya muyulnya apa? Tancepin targetnya, sehingga langkah jalan kita tuh terukur. Kalau Anda nggak punya target, Anda nggak punya tujuan, mau jadi apa, mau bagaimana, maka langkahnya menjadi nggak jelas. Tapi kalau punya tujuan, nanti kita ingetin, jangan main-main. Ingat, tujuan Anda mau jadi orang pengusaha yang sukses, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti bisa menjadi donatur untuk seluruh pondok-pondok pesantren. Saya mau tanya, kalau punya niat kayak begitu, bagus gak? Bagus gak? Atau saya mau jadi pejabat, saya mau rapikan negasi, semua kementerian itu isinya adalah orang-orang yang capable di bidangnya. Orang yang akan jadi menteri pertanian adalah orang yang paham tentang pertanian. Oh, orang yang duduk di keamanan, yang duduk di hukum dan HAM adalah orang-orang yang pakam tentang hukum. Ini nggak boleh diperjualbelikan antar partai. Taruh mindset, saudara. Bagaimana kita mampu untuk mengisi, apa sih rusaknya negeri ini di sisi apa? Saya harus menjadi peran. Bagaimana kami harus membahagiakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua santri siap bahagiain Nabi, siap bahagiakan Rasul. Takbir.